panduan untuk keluarga. Beberapa hal yang dia sampaikan adalah, yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Diam pada saat pasangan bicara. Diam pada saat pasangan bicara. Jangan satu omong yang satu juga ikut omong. Kalau begitu nanti siapa yang mau dengar? Siapa yang mau omong, siapa yang mau dengar? Sehingga kita harus punya kesempatan bicara. Jangan berteriak pada waktu yang sama, sama-sama nada tinggi. Yang kedua, kita harus lambat bicara. Kita pikir dulu, jangan terburu-buru untuk bicara. Kenapa Tuhan berikan kita 2 telinga dan 1 mulut? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada kita bicara. Jadi jangan langsung ngomong, tapi pikir dulu matang-matang. Pikir dulu matang-matang, jangan sampai bicara terburu-buru. Yang ketiga, nyatakan kebenaran dalam kasih. Ada orang bilang, beta sudah peduli. Yang penting beta omong kebenaran. Dia omong kebenaran. Biasanya mau munafik. Biasa dia terdengar seperti itu, dengan nada yang tinggi. Dia merasa paling benar, merasa paling hebat. Jadi nyatakan kebenaran sangat penting. Kebenaran itu sangat penting, tapi caranya dengan kasih dan kelembutan. Harus dengan ramah. Yang berikut, yang keempat, jangan membisu, karena itu bisa buat orang yang kita itu dia akan diam. Kalau satu sudah marah, satu diam, itu sudah tidak akan dapat jalan keluar. Ini bisa frustasi Ini bisa frustasi. Kenyataan ada orang yang punya masalah, dia tidak mau ngomong, dia hanya diam. Yang pasti cara seperti ini tidak bisa menolong masalah, tidak akan dapat titik temu. Harusnya kita keluarkan isi hati kita. Kenapa muka marah? Kenapa muka asam? Pasti ada hal-hal yang buat seperti itu. Yang kelima, tidak boleh bertengkar walaupun kita berbeda pendapat. Papa mama, suami istri yang sudah berumah tangga puluhan tahun, belum tentu sepakat tentang semua hal. Biar dia sudah berpuluh-puluh tahun bangun rumah tangga, tapi belum tentu semua hal sependapat. Kita boleh beda pandangan, tapi bukan identik dengan bertengkar. Apalagi kita harus berkelahi. Nyatakan pandangan atau pendapat kita yang bijak. Berikut, Norman Wright juga berikan saran supaya kita menanggapi dengan ramah. Jangan cepat-cepat marah. Jangan cepat-cepat marah. Papa mama diberkati Tuhan, kalau ada orang yang tiba-tiba punya masalah, dia langsung marah. Dia langsung marah. Lalu ada hal lain yang dia tidak suka, langsung marah. Tiba-tiba saja dia marah. Saya mau bilang ini kurang kreatif. Tiba-tiba marah. Jangan hadapi apapun dengan satu rumus. Rumus yaitu marah. Sedikit-sedikit marah. Harus ada cara mengatasi masalah, tidak dengan harus marah. Jika salah, akui itu dan minta maaf. Kalaupun pasangan kita, anak kita, saudara kita, kita harus cepat berikan maaf. Kita harus melupakan apa yang sudah terjadi dan jangan ungkit-ungkit lagi. Yang sudah lalu tetap, para bilang yang sudah lalu harus berlalu. Saya percaya orang yang kuat adalah orang yang besar hati, dia bisa minta maaf. Yang berikut, jangan suka ngomel dan bicara negatif. Jangan suka bicara yang negatif, karena ini akan buat suasana dalam rumah tidak baik. Amsalnya ayatnya di Amsal, tapi saya lupa di mana. Berhenti mengomel, omong yang negatif.
ucapkan kata-kata yang membangun. Kalau tidak salah Amsal 21 ayat 19. Coba satu orang baca buat kita. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ya, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Bapak Mama, jadi Amsal katakan tinggal di padang gurun lebih baik, Bapak Mama. Siapa yang mau tinggal di padang gurun? Ya. Siapa yang mau tinggal di padang gurun? Tidak ada orang yang mau, tapi kenapa Amsal katakan begitu? Ini berarti orang yang mengomel suka marah-marah lebih jahat daripada padang gurun. Ya, lebih baik tinggal di padang gurun, tapi saya yakin tidak ada yang mau tinggal di padang gurun. Tapi Amsal katakan seperti itu. Berarti orang yang suka mengomel, suka marah-marah lebih jahat. Ya. Semua sini pasti suka mengomel, semua aman. Semua anak baik. Ya. Jadi mari kita ucapkan kata-kata yang membangkitkan iman, kekuatan, kata-kata penghargaan, ya, kata-kata pujian, kata-kata positif yang membangun. Ya. Karena apapun tantangan yang kita hadapi, ya, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berikutnya, pahami pendapat pasangan. Ya. Izinkan perbedaan pendapat itu harus ada, tetap ada. Ya. Itu hal yang wajar, hal yang biasa. Jangan suka menyalahkan. Sebaliknya berikan semangat supaya dalam keluarga ada damai. Jadi yang pertama kita harus memahami pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi. Kembangkan cara komunikasi yang baik. Yang kedua kita harus pahami tantangan di era digital saat ini. Ya. Kita hidup sekarang di era digital, era modern saat ini. Ya. Sudah beda dengan situasi yang terjadi 20-30 tahun yang lalu. Sangat beda. Ya. Sudah beda jauh. Ya. Karena sekarang informasi begitu cepat kita dapat. Ya. Kita bisa dapat dalam waktu yang singkat. Informasi disebarkan dengan teknologi digital saat ini. Cepat sekali. Perubahan cepat terjadi. Dulu anak-anak tidak tahu sesuatu, ya, tapi dia bisa tanya kepada orang tua, ya, dia tanya langsung. Tapi sekarang anak-anak mau tanya sesuatu tidak perlu tanya orang tua lagi, tanya langsung di Mbak Google. Gampang semua bisa dapat dengan cara yang cepat. Ya. Dulu anak kena marah dia masuk kamar langsung tidur, ya. Kalau sekarang dia sudah beda. Dia rubah status lewat story WA. Misalnya dia lagi kesal lalu pasang emoji anjing, pasang babi, ya. Banyak babi yang lagi marah, anjing lagi marah. Tidak tahu kenapa, ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Kalau marah langsung story naik. Jadi orang yang cepat tersinggung, orang yang buat status buat orang lain, tapi orang lain yang tersinggung. Kebetulan mungkin dia punya masalah yang sama, tapi padahal bukan untuk dia. Ya. Aduh, kalau tidak bijak bahaya. Ya. Ini tidak bijak bahaya. Masa orang tua marah langsung pasang emoji binatang. Itu seakan-akan maki orang tua atau ke mana, bisa tahu. Tapi seperti itu, kenyataan itu yang terjadi. Ya. Seakan-akan dia jadi anjing yang mau gigit orang tua kali. Ya. Yang berikut adalah kalau dulu orang bertengkar dengan demo, ya, dengan cara diam atau diam dan mau bicara, tidak mau bicara. Ya. Kalau sekarang dia sharing di media sosial, berharap banyak orang yang komen langsung masuk lalu bisa menjatuhkan dan menyalahkan. Ya. Atau mulai chatting dan mulai dicurhat di media sosial. Mulai curhat yang aneh-aneh. Aduh, beb suami tukang mengomel, tukang maki-maki. Dia pun istri juga begitu sama.
Bepo anak-anak juga begitu, bepo orang tua begitu. Semua serba lewat story, ya. Jadi tidak baik, ya. Kita mungkin masih ingat kalau dulu suka tulis di diary. Kalau masih umur 80-an pasti semua tulis di diary, ya. Kalau punya masalah semua tulis di buku. Itu buku pakai selot, bapak mama. Bayangkan pakai slot, berarti itu privasi yang betul-betul sampai balik orang tahu. Tapi bedanya dengan sekarang. Sekarang semua orang harus tahu. Terbalik. Ya. Kalau dulu tulis di diary pakai gembok, pakai kunci itu supaya jangan ada buka, jadi khusus dia saya tahu. Tapi sekarang semua kalau punya masalah langsung umbar di media sosial, berharap banyak orang yang komen. Ini sudah terbalik semua. Keadaan seperti ini sudah tidak sama dengan waktu dulu lagi, ya. Sangat beda perilaku zaman dulu dan sekarang. Jadi kita harus paham tentang komunikasi di era digital saat ini, ya. Karena kemajuan teknologi ini mengandung dua sisi, ya. Ada dua sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, sekarang kita bisa komunikasi dengan cepat dan siapa saja di seluruh dunia, ya. Cepat kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan bisa tatap muka lewat HP, ya. Bisa dengar lagu kapan saja, bisa belanja online tanpa harus keluar rumah, ya. Bisa nonton video di mana saja, tidak perlu pakai listrik. Pokoknya duduk di mana bisa pakai semua, ya. Dan masih banyak hal lain. Tapi ada juga hal yang negatif. Misalnya karena semua selalu terhubung dengan akses internet, banyak orang menjadi asosial. Anak-anak sibuk main HP, game online. Orang tua juga sibuk dengan dia punya. Dia sibuk dengan di HP dan laptop. Semua sibuk, sehingga komunikasi di dunia saat ini tidak baik. Ya, komunikasi secara langsung sangat terbatas. Komunikasi fisik terbatas. Orang tidak lagi tatap muka, tapi tatap muka lewat digital yang ada, lewat HP yang ada. Bapak Mami diberkati Tuhan supaya kita tidak terjebak dengan hal ini. Kita harus batasi waktu. Kita harus batasi waktu, ya. Misalnya kalau ada anak yang main game, ya, kita harus kasih batas waktu. Bila perlu kita catat jadwal, kasih anak-anak yang ada, ya, catat jadwal. Saya suka kalau dulu kakak yang Bapak Feki, saya terlalu senang nih kakak punya cara didik, ya. Dia sudah mau tamat baru mungkin pegang HP. Dia kalau pegang HP ada di jadwal. Ya, jadi kita harus buat jadwal buat anak-anak yang ada, ya. Karena ini sudah tidak baik lagi dengan era digital saat ini, ya. Jangan kita terjebak, ya. Kalau tidak kita kelihatan tinggal bersama tapi tidak pernah jadi sesama, ya. Kita duduk berdekatan tapi semua duduk diam-diam. Jadi kelihatan semua tinggal bersama, kelihatan seperti itu, tapi tidak pernah jadi sesama. Kenapa? Karena kita tidak pernah ngobrol dengan sesama, ya. Kita urus dengan kita punya pribadi masing-masing. Jadi selain ada bahaya asosial, ada juga bahaya asusila yang melalui kemajuan teknologi ini. Karena tontonan pornografi yang sangat tersebar, ya, dan bisa didapat hanya dengan pencet tombol jari, klik saja sudah keluar, mau apa saja bisa, tinggal klik mau atau tidak. Ini tergantung dari kita, ya. Maka di sini harus ada pendamping anak-anak supaya tidak tergoda dengan hal seperti ini. Untuk kita perlu perkuat iman pada Tuhan, ya. Kita harus perkuat iman kepada Tuhan, karena lewat internet juga kita bisa berbanyak pengetahuan. Ada hal positifnya. Dengar khotbah juga sudah gampang didapat. Kapan saja kita mau dengar bisa ada. Baca firman Tuhan dan arahkan hidupmu sungguh pada Tuhan, maka itu akan memperkuat iman kita. Salah satu cara untuk memperkuat iman kita adalah dengan cara membangun mesbah keluarga. Kita harus membangun mesbah keluarga. Waktu pandemi wabah ini mulai tersebar,
orang mulai ibadat di rumah. Seperti saat ini, ya. Beberapa minggu ini kita sudah beribadah di rumah, ya. Ya. Dan bersyukur kita semua ada di sini, ya. Kita harus bersyukur. Saya percaya komitmen kita di dalam Tuhan, ya, dan Tuhan akan lihat ketulusan hati kita. Ya, kita punya kesempatan seperti ini, tidak seperti orang lain. Banyak yang tidak punya kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan, karena ada saatnya untuk kita cari firman Tuhan tidak bisa dapat lagi. Ada saatnya itu. Dan saya percaya semua ini terjadi dengan penggenapan yang ada. Firman Tuhan sudah akan digenapi. Jadi ada berkat rohani yang bisa dicurahkan bagi kita kalau kita tidak bisa ke gereja, ya. Kita bisa lakukan di rumah. Ada berkat Tuhan, ya. Dan ini juga kesempatan kita bersatu, ya. Kita bangkit. Biasa ke gereja sendiri, ya. Sekarang sudah gereja tidak ada yang ketinggalan lagi. Semua sudah di rumah, jadi tidak pergi gereja sendiri-sendiri. Semua bisa sama-sama ibadah di rumah. Jadi ini kesempatan bangun mesbah keluarga. Yang ketiga adalah manfaat teknologi komunikasi di era digital. Kita harus adaptasi. Ya, ada hal positif dan negatifnya. Kita harus arahkan pada hal yang positif. Harus arahkan pada hal yang pasti harus positif. Ya, kemajuan ini akan terus berkembang. Teknologi akan terus berkembang. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk menambah ilmu. Dulu ojek online pertama masuk banyak orang demo, tidak setuju. Tidak setuju. Dan sekarang tidak ada yang demo online. Sudah tidak ada yang demo. Ini karena kemajuan teknologi tidak bisa dihentikan. Justru ojek online lebih bagus. Jadi berkat Tuhan selalu ada. Tergantung bagaimana kita manfaatkan teknologi yang ada, ya. Karena kemajuan ini akan terus berkembang, ya. Ini karena kemajuan teknologi kita tidak bisa hentikan, ya. Orang yang tidak setuju pasti akan ketinggalan dan teknologi yang ini ada. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Jadi Allah memberikan mandat kepada manusia untuk taklukkan dan berkuasa atas seluruh bumi. Ya. Jadi kalau ada masalah, Allah berikan mandat supaya kita bisa taklukkan masalah itu. Ya. Misalnya di masa pandemi ini kita bisa gereja online, berarti ada jalan keluar. Kita punya kuasa untuk kita bisa berbuat sesuatu. Jadi masalah tetap ada, tapi kita harus bisa mengatasi masalah itu. Kita tidak boleh kalah dengan masalah di era digital saat ini. Ini kita harus manfaatkan teknologi yang ada dengan bijak. Ya. Karena itu di akhir khotbah ini saya mau bagikan dua hal. Yang pertama, kita harus gunakan teknologi digital sebagai sarana untuk pertumbuhan rohani. Ya. Orang tua harus ajarkan sikap takut akan Tuhan kepada anak-anak, ya, kepada keluarga dan orang yang kita kasihi. Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ajarkan ini berulang-ulang, ya, ajarkan terus menerus, ajarkan terus tentang Injil, tentang Tuhan. Sering terus pengalaman kita dengan Tuhan. Ceritakan itu kepada anak-anak. Bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Mungkin saat mengalami masalah lalu ada jalan keluar. Itu semua ada jalan keluar dari Tuhan. Ya. Bagikan itu buat orang lain. Ikuti teknologi dengan hal yang menumbuhkan iman kita. Ya. Kita tahu bahwa zaman sudah berubah, jadi kita harus taklukkan dengan taklukkan keadaan yang ada. Ya.
Yang berikut, yang kedua, gunakan teknologi sebagai sarana untuk penginjilan. Kita bagi firman Tuhan, kita bagi renungan. Jangan kita hanya bagi-bagi teruskan hoax. Ya. Tidak tahu jelas berita seperti apa, tapi kerjanya teruskan berita. Ya. Yang tidak benar. Kita seperti sudah tahu, tapi kita teruskan. Ternyata berita-beritanya tidak benar. Matius 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Memang secara fisik kita tidak bisa pergi beritakan Injil, ya. Tapi pesan-pesan lewat media bisa sampai. Ya. Mungkin lewat WA, lewat YouTube dan juga Facebook. Gunakan itu yang media-media yang ada ini. Ya. Terus tabur benih firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Bapak Mama diberkati Tuhan, kemajuan teknologi sangat berdampak baik. Ya. Sangat berdampak baik. Ya. Saya perhatikan khotbah yang ada di YouTube. Ya. Banyak khotbah yang didengar. Ya. Sampai puluhan ribu orang yang dengar. Ya. Sampai puluhan ribu orang yang dengar. Kalau kita bandingkan saat ini, ya, gedung mana yang bisa tampung orang sebanyak itu untuk dengar firman Tuhan? Tapi di YouTube bisa puluhan ribu orang. Gedung mana yang bisa tampung puluhan ribu orang untuk bisa dengar firman Tuhan? Jadi kemajuan teknologi ini benar-benar punya dampak yang baik, ya, kalau kita gunakan dengan bijak, kita gunakan dengan baik. Sekarang mau dengar firman Tuhan tidak susah lagi, harus tidak datang seperti depan mimbar ini. Ya. Tidak susah lagi. Gunakan aplikasi yang ada, kita sudah bisa dengar firman Tuhan. Share hal-hal yang membangkitkan iman. Ceritakan pengalaman saudara dengan Tuhan. Gunakan teknologi ini menjadi sarana untuk pertumbuhan rohani, sarana untuk penginjilan, sehingga orang-orang diberkati. Orang bisa bertobat melalui pelayanan online. Memang komunikasi di era digital sangat menantang, tapi mari buang hal yang negatif, ambil hal-hal yang positif, gunakan itu kemuliaan Tuhan, maka kita akan dapat manfaatnya. Kemarin kotong pelayanan ke desa tua kau dan kau Kibang. Waktu kotong harus jalan untuk pelayanan, ada perasaan takut, ya. Ada perasaan takut, mungkin dicegah di titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi kotong harus pastikan semua, harus tanya-tanya orang, ini berita betul atau tidak. Ya. Ternyata kotong lewat pergi pulang tidak ada apa-apa, hanya berdiri sah. Tapi itu berita datang tuh bilang nanti periksa vaksin, periksa swab. Tapi itu hanya berdiri untuk lihat, kalau tidak pakai masker ya ditahan. Tapi tidak sampai harus periksa itu semua. Jadi ini berita-berita yang buat kita tidak bisa tenang. Tapi kemarin kita jalan karena dukungan doa dari Bapak Mama, sehingga semua perjalanan boleh berjalan dengan baik. Kalau bukan karena doa kita, belum tentu kita pulang dengan keadaan yang baik. Tapi karena semua dukungan doa dari Bapak Mama, ya, sehingga semua pelayanan kami boleh berjalan dengan baik. Ya. Jadi mari kita menjadi penginjil yang benar, beritakan hal-hal yang positif, ya. Dan Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.